Ya, assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang soal AKM yang berhubungan dengan materi satuan panjang ya. Sebenarnya materi ini sering sekali, mungkin untuk kelas 4, kelas 5 itu sering ditemui ya materi seperti ini. Hanya kalau di AKM diperlukan juga ketelitian ya, karena soalnya itu soal HOTS, yaitu High Order Thinking Skill, yang membutuhkan kamu berpikir tingkat tinggi ya. Seperti ini, ada gambar terlihat di layar ya, ada gambar. Di sini ada gambar denah, seperti denah ya. Ini ada bank swadaya. Dari Bank Swadaya ke Pasar Gede jaraknya 25.000 meter ya. Kita lihat, diulangi ya. Jarak dari Bank Swadaya ke Pasar Gede itu 25.000 meter. Sedangkan dari Bank Swadaya ini ya, Bank Swadaya ke SD Cemara 15 km ya. Lihat di sini perbedaannya satuan panjangnya. Kalau ini pakai meter, ini pakai kilometer. Dari sini harusnya kalian sudah mengetahui ini beda nih satuan panjangnya. Oleh karena itu, kita langsung saja ke soal. Di soal dia menginginkan satuan panjangnya apa ya. Kita baca soalnya, berapa kilometer jarak dari Bank Swadaya ke Pasar Gede. Nah, kalau ini masih soal yang mudah ya. Ini dari Bank Swadaya ke Pasar Gede, dia menginginkan berapa kilometer. Berarti yang ditanyakan kilometer, sedangkan di soal dia masih satuan meter ya. Berarti kita ubah saja, ini gampang saja ya. 25.000 ya. Ntar kita tulis ya, 25.000 kita ubah menjadi ke kilometer. Lihat, mungkin kamu sudah sering ya belajar tangga ya, tangga seperti ini, kilometer, hektometer, dekameter, meter. Nah, berarti dari kilometer ke meter itu berapa kali? 1, 2, 3 ya, ada 3 kali ya, 3 kali ke bawah ya, 3 kali ke bawah. Oleh karena itu kalau ke bawah kita asumsikan dengan cara dibagi ya. 2 berarti 25.000 dibagi 1.000 ya, karena 3 ya, 3 ke bawah itu 1.000 ya. Kita ini aja coret, hasilnya gampang ya, gampang aja. Nolnya kita buang menjadi berapa meter? Jawabannya adalah C ya, 25 km ya. Itu cara mudahnya. Nah, kalau di AKM itu sebenarnya di puspendik.kemendikbud itu dikasih clue ya, atau dikasih jawabannya apa. Di sini tuh ada kunci jawaban. Kamu tinggal klik kunci jawaban. Tuh, jadi jawabannya terlihat C ya. Langsung kunci jawabannya C ya. Gampang. Ini masih tahap gampang ya. Yang kedua, ada pertanyaan seperti ini lagi ya. Gambarnya masih sama ya, antara jarak Bank Swadaya ke Pasar Gede dan Bank Swadaya ke SD Cemara. Namun pertanyaannya beda. Kalau tadi menanyakan jarak Bank Swadaya ke Pasar Gede, sekarang menanyakan berapa meter jarak SDN Cemara ke Pasar Gede. Nah, berapa meter? Ingat ya,
yang ditanyakan adalah meter ya. Sedangkan lihat dari Bank Swadaya ke Pasar Gede itu sudah dalam meter, berarti kita tidak usah rubah ya, tidak usah rubah. Sedangkan kalau dari Bank Swadaya, nah sekarang kita masih dengan denah yang sama ya, masih dengan denah yang sama, tetapi dengan pertanyaan yang beda ya. Pertanyaannya kalau untuk soal nomor 2 ini berapa meter ya? Ingat kuncinya itu ada di sini. Dia menanyakannya dengan satuan apa? Ternyata dia menginginkan satuan meter. Jadi karena pertanyaannya berapa meter jarak SD Cemara ke Pasar Gede, berarti SD Cemara yang dia tanyakan tuh SD Cemara ini ke Pasar Gede ya, ke Pasar Gede. Nah, bagaimana mencarinya? Mencarinya gampang saja, tinggal kamu cari selisihnya. Selisihnya tuh begini. Ini dari Bank Swadaya ke sini ya. Kan sudah diketahui 25.000 meter ya. Dari sini ke sini 25.000 meter ya. Sedangkan kalau dari Bank Swadaya ke SD Cemara 15 km. Nah, berarti sisanya itu jarak dari Cemara ke Pasar Gede itu ya ini selisih. Nah, ini yang dicari. Selisih dari sini titik ini menuju titik ini ya. Gampang saja, berarti tinggal 25.000 dikurangi 15 km, karena dari jarak sini ke sini itu 15 km. Tapi di soal dia menginginkan berapa meter, oleh karena itu kilometer ini yang 15 ini kita ubah menjadi meter. 15 km diubah menjadi meter menjadi 15.000 ya. Karena dari kilometer ke meter itu ingat 3 ya, 3 langkah ya, kita menghitung 3 langkah, berarti jadi seperti ini, 25.000 dikurangi 15.000. Gampang saja, hasilnya 10.000 meter ya, 10.000 meter. Berarti jarak dari sini ke sini itu 10.000 ya. Nah, ini AKM itu memang perlu ketelitian itu di sini ya. Jadi kamu perlu mencermati dengan seksama gambarnya seperti apa. Nah, kita jawab ya, 10.000 berarti jawabannya A. Kita cek apakah benar jawabannya. Klik kunci jawaban ini. Nah, ini benar jawabannya A. Berarti kita sudah tepat ya, sudah tepat. Nah, selanjutnya masih tentang satuan panjang dan berat ya. Kalau tadi panjang, sekarang satuan beratnya. Triknya untuk menjawab soal AKM, pertama kita baca dulu soalnya ya, baca dulu soalnya supaya kita tahu dulu apa yang diinginkan soal ya. Jadi kita baca soalnya. Di soal ini ternyata pertanyaannya manakah pernyataan yang benar ya? Pernyataan yang benar. Di sini pernyataan yang benar dari pernyataan-pernyataan berikut. Yang benar itu yang mana ya? Buah semangka lebih ringan dari buah jeruk ya. Ini semangka 2 kilo ya kan, 2 kilo. Sedangkan jeruk hanya 700 gram. Ingat ya, satuannya gram. Gram dengan kilo tentunya lebih berat kilogram ya. Berarti benarkah buah semangka lebih ringan dari buah jeruk? Tentu salah ya. Berarti jawabannya bukan yang ini ya. Terus yang kedua,
Di sini ada pertanyaan seperti ini. Buah anggur lebih ringan dari buah apel. Buah anggur lebih ringan dari buah apel. Apakah benar? Salah ya. Anggur 1 kilo, sedangkan apel 950 gram ya, gram ya, ingat. Gram dengan kilogram tentunya lebih berat kilogram ya. Yang selanjutnya, buah apel lebih berat dari buah jeruk. Apel lebih berat dari buah jeruk. Apakah ini benar? Tentu benar ya. Kalau apel 950, jeruk 700 ya. Kita klik jawaban yang ini. Terus selanjutnya kita cek juga yang pernyataan terakhir, buah anggur lebih berat dari buah semangka. Buah anggur lebih berat semangka, tentu salah ya. Anggur hanya 1 kilo sedangkan semangka 2 kilo ya. Berarti jawabannya ini. Kita cek apakah benar atau salah. Nah, benar ya, jawabannya C. Berarti kita sudah tepat jawabannya. Nah, selanjutnya ada gambar seperti ini. Seperti biasa kita biasakan dulu membaca soal ya, supaya tahu soalnya itu meminta seperti apa. Berdasarkan gambar di atas, satuan yang benar untuk mengetahui banyaknya air di dalam apa? 4C. Perhatikan gambar tabung dan gelas berikut. Ini itu adalah tabung ukur atau gelas ukur ya, gelas ukur. Kalau ini gelas biasa ya. Berdasarkan gambar di atas, satuan yang benar untuk mengetahui banyak air di dalam apa? Tabung dalam kilometer, gelas dalam sentimeter, C. Tabung dalam liter, gelas dalam gram. Lihat 4C. C itu apa ya di sini? Bisa lihat ya. Ini ya, kita lanjut ya, jawabannya adalah C. Kenapa? Tabung dalam kilogram tidak mungkin ya. Biasanya air itu biasanya liter ya. Satuannya itu liter ya. Gelas dalam sentimeter tidak mungkin ya, karena itu biasanya kalau air itu liter, mililiter ya, jadi tidak mungkin gram, kilogram gitu ya. Terus apalagi yang ini gelas dalam gram ya, paling tepat pastinya adalah tabung dalam liter, C ya. Apakah benar? Jawabannya benar, jawabannya adalah C ya. Dan ini sebenarnya gampang saja ya, kamu sudah tahu bahwa oh kalau air biasanya kan liter, mililiter. Kalau berat itu biasanya buah-buahan atau terigu, gula dalam gram ya. Kalau yang bentuk cairan biasanya liter, mililiter ya. Soal selanjutnya, kalau tadi tentang satuan panjang ya, satuan panjang dan satuan berat, sekarang tentang pecahan ya. Pecahan itu sepertinya sederhana, namun kadang kita terkecoh ya, Oleh karena itu harus diperhatikan benar gambar dan apa yang diinginkan soal itu kamu harus teliti ya. Seperti ini, Andi mendapatkan kue 2 ya, kuenya itu ada 3/7 bagian ya. Berapa banyak bagian kotak putih yang harus Andi arsir agar sesuai bagiannya. Ingat ya, kuenya itu ada 3/7. Ingat, ini nih, satu kotak ini semuanya udah diarsir, itu berarti sama dengan satu kue ya, satu kue. Satu kotak ini satu kue, berarti ini sebenarnya ada berapa kue? Ada 1, 2, ada 3 kue. Di sini tuh sebenarnya ada 3 kue. Kita ibaratkan ini ada 3 kue ya. Nah, si Andi itu ternyata hanya mendapatkan kuenya tuh 2/3 ya, 2/3. Berarti berapa banyak bagian kotak putih yang harus diarsir agar sesuai bagian? Nah, ini kotak yang ke-1 nih, 1 kue ini sudah diarsir nih.
berarti sudah diarsir. Berarti sisanya berapa ya? Karena dia 2/3/7, ingat ya 2/3/7. Berarti satu kue sudah 2. Nah, berarti ini 2 kan? 2/3/7. 2/7 ini gimana? Kita hitung aja kotak ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, sebentar. Kotak ini tuh ada berapa? Berarti sisanya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas ya? 3/7. 3/7. Gimana ngitungnya? Berarti 3 yang diarsir itu 3. 1 ya, arsir 2, 3. Nah, si Andi itu berarti harus mengarsir ini nih. Nah, kuenya itu kan ini 2 kue sama 3/7 ya. Terus di soal berapa banyak bagian kotak putih yang harus Andi arsir agar sesuai bagian. Nah, sisanya berarti berapa yang harus diarsir? Kita hitung saja ya. Berarti ini 1. Berarti yang belum diarsir adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 kotak yang belum diarsir. Apakah ada jawabannya? Nah, ternyata ada C ya. Kita cek apakah benar. Nah, benar ya, 9. Nah, begitu ya. Ulangi supaya ini jelas. Ingat ya, 2/3/7. 2 itu berarti 2 kue sama 3/7. Kalau 3/7 itu berarti 3 dari 7 bagian. Berarti yang diarsir itu ini nih. Ini dari sini sampai ke sini. Dan itu karena ini kan udah diarsir, jadi tidak usah dihitung, ini tidak usah dihitung. Sisanya ada 9 kotak yang belum diarsir. Ya. Yang kedua, ini juga masih tentang pecahan dan bagian-bagiannya ya, bagian-bagian pecahan dan bagian-bagian bangunan ya. Ini masih berhubungan ya. Kalau ini sebenarnya tentang benar dan salah ya, benar dan salah. Jadi AKM itu bukan hanya soal pilihan ganda, tapi ada pilihan ganda kompleks dan benar dan salah ya. Benar salah itu seperti ini. Nah, ada pernyataan, nanti kamu boleh pilih salah atau benar atau salah ya. Pertanyaannya seperti ini. Lagu benar salah dari pernyataan berikut ya. Benar yang salah berikut. Perhatikan koleksi stiker milik Anton ya. Di Anton itu punya banyak stiker, bentuknya beda-beda ya. Pertanyaannya atau pernyataannya, sepertiga stiker milik Anton berbentuk segi 8. Sepertiga itu berapa? Nah, untuk mengetahui sepertiga, kita hitung dulu. Si Anton itu punya stikernya berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata dia itu punya 9 ya. 9. Bu Anita, lalu sepertiganya itu berapa? Sepertiga dari 9 berarti sepertiga dari 9. 9 dibagi 1/3 9 dibagi 3 aja, sepertiga tuh ya, sepertiga. 9 bagi 3 berarti diasumsikan kurang lebih ada 3 ya, ada 3 ya. 3 apa? Sepertiga stiker milik Anton berbentuk segi 8. Nah, benar tidak ada 3 stiker? Kan tadi sepertiga itu 3 ya. Berarti ada stiker berbentuk segi 8. Benar enggak? Kita hitung lagi. Nah, makanya oleh karena itu soal AKM itu benar-benar perlu ketelitian. Jadi setelah kamu tahu 1/3, kamu juga harus bisa menghitung mana yang gambarnya yang menunjukkan segi 8. Segi 8 itu yang pastinya ini bukan, ini lingkaran, ini lonjong, ini lingkaran.
segi 8. Ingat, segi 8 itu berarti sisinya ada 8. Yang mana ada sisinya 8? Kemungkinan berarti yang ini kan, karena ini yang bintang pasti bukan ya. Kita hitung apa benar segi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisinya benar ada 8. Benarkah segi 8-nya ada 3? Kita hitung. Oh ya, ternyata segi 8 itu ada 1, 2, 3. Berarti pernyataan yang A itu benar. Selanjutnya pernyataan kedua, stiker Anton yang paling sedikit adalah berbentuk persegi. Benar atau salah? Yang paling sedikit berbentuk persegi. Kita hitung ya. Yang bentuk persegi itu ini persegi, ini persegi, ini persegi, ini juga persegi ya. Sedangkan kalau ini kan lingkaran, 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 lingkaran. Perseginya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ibu ulangi ya. Ini ada perseginya ada 1, 2, 3, 4. Persegi ada 4 ya. Sedangkan yang ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Dari situ pun kita bisa lihat kalau perseginya tuh paling sedikit ya, paling sedikit. Di sini dengan stiker Anton paling sedikit, udah pasti salah ya. Oleh karena itu kita lihat kunci jawabannya apa, benar apa salah. Nah ya, tuh lihat, berarti kita sudah tepat ya. Yang pertama jawabannya benar. Dan nah ya, kita ke soal selanjutnya ya. Ini masih sebenarnya itu soal yang mungkin terbilang mudah, tapi karena tidak biasa, jadi kita tidak terbiasa mendapatkan soal seperti ini, jadi kita terkecoh gitu ya, terkecoh. Itu sebenarnya adalah penjumlahan angka yang sering kamu temui pada saat kelas 2, kelas 3 gitu ya. Jadi di sini ada soal seperti ini. Perhatikan penjumlahan bilangan 5 angka berikut ya, 5 angka. Jadi kalau ingat ya, di sini 5 angka. 5 angka atau 5 digit ya. 5 digit itu apa, Bu? Karena ini 5 digit itu maksudnya angkanya ada 5. Nih ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka atau 5 digit ya. 5 angka ini berapa nilai yang harus kamu perhitungkan agar jumlah penjumlahan tersebut bilangan 6 angka. Nah, si 5 angka ini ingin menjadi 6 angka atau 6 digit. Gimana caranya? Nah, di sini ada pernyataan seperti ini ya. Angkanya yang A diganti dengan 6. Nih, A ini ya, yang A tuh, yang A ingin diganti angka 6. Apakah bisa merubah menjadi 6 digit yang dari 5 angka menjadi 6 digit atau 6 angka? Nah, ini sebenarnya sudah bisa kamu perkirakan ya, sudah bisa. Tapi karena tidak terbiasa dengan soal seperti ini, boleh kamu mau rubah dulu atau kamu hitung dulu dari awal ya, seperti ini. Misalkan nih si A ini kita ganti 6 ya. Jadi seperti ini. 31 nih, 31 7 32. Nah, ditambah itu sebenarnya penambahan ya. 6 8 2 nih. 2 terus ini 6. A-nya ganti angka 6. Tambahkan seperti biasa, tambahkan gini ya. 6 ditambah 2 8 ya. 6 ditambah 3 9. 7 tambah 2 9 ya. 8 tambah 1 9. Ini pun 9. Nah, kita hitung apakah angkanya berubah menambah jadi 6 digit enggak? Ternyata pasti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Masih 5 angka. Berarti benar atau salah atau bisa tidak bisa, berarti tidak ya. Jawabannya tidak.
Lalu gimana kalau diganti angka 7? Sama seperti tadi ya, seperti tadi 3 kita ganti aja. Kita ini nih, ini 317 32 kita ganti 68, ini 6 yang 8, 68 26. Nah, diganti angka 7 A nya nih, A yang ini angka 7. Biasa, penambahan biasa ya. 7 tambah 2 9, 6 tambah 3 9, 7 tambah 2 masih 9, 8 tambah 1 9, ini 9, 9 9 9. Apakah jadi nambah angkanya dari 5 jadi 6? Enggak. Kenapa enggak? Kita hitung aja 1 2 3 4 5. Tuh angkanya masih 5 angka, atau diartikan sama dengan masih 5 digit ya. Jadi tidak nambah. Oleh karena itu ini tidak bisa ya. Terus gimana kalau angka 8? Kita ganti. Berarti ini ya. Ini nih kita ganti. 3 1 7 3 2 ditambah 6 8 2 6 6 8 2 6. Nah yang A nih, yang A ini kita ganti jadi angka 8 sesuai sama soal ya, sama soal. 8 tambah 2 10, 0, berarti ambil 1. 1 tambah 3 tambah 6 10, ambil 1 lagi. 7 tambah 1 tambah 2 di 10, ambil 1. 8 sampai 10, ambil 1 lagi. Ini 9 10. Nah, 3 tambah 1 tambah 6 jadi 10. Ini digitnya nambah enggak? Kita hitung aja. 1 2 3 4 5 6. Wah, ternyata dari 5 angka jadi 6 angka. Nah, berarti 8 itu bisa. Jawaban klik bisa ya. Kalau 8 aja bisa, 9 apalagi ya. Jadi sebenarnya kamu nggak perlu hitung. Kalau 8 bisa ya 9 otomatis bisa. Kan 9 lebih besar ya. Tuh di sini tuh udah langsung muncul jawabannya. Jawabannya pertama tidak, terus yang kedua bisa ya. Ada soal seperti ini ya. Edo menemukan bongkahan logam tak beraturan ya, bongkahan logam, dan ia penasaran ingin mengetahui volume bongkahan tersebut. Nah, di sini pertanyaannya adalah cara menghitung volume bongkahan logam. Bagaimana? Kamu tinggal tuliskan langkah-langkahnya saja. Langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya di sini sebenarnya ada dikunci jawabannya. Nah, caranya volume air di gelas ukur awalnya kan 50 ml ya. Di sini 50 ml terlihat. Ini sebelum bongkahannya dimasukkan. Setelah bongkahan dimasukkan, dia berubah jadi berapa? Jadi 100 ml gitu. Nah, nanti kamu tinggal jelaskan aja. Setelah dimasukkan bongkahan logam, volumenya menjadi 100 ml ya. Yang dari awalnya 50 ml, setelah dimasukkan ya, masukkan si bongkahan logam jadi 100 ml. Kita tinggal hitung selisihnya aja. 100 ml dikurangi 50 ml sama dengan hasilnya 50 mm. Itu aja coba. Jadi sebenarnya karena di sini pertanyaannya hanya menginginkan caranya saja, cara menggunakan gelas ukur, cara menghitung volume logam yang tidak beraturan bagaimana. Terus kita hitung selisihnya berapa, gitu aja ya. Nah, selanjutnya ada soal seperti ini. Lihat, ada gambar gayung dan beberapa gelas ya. Berapa banyak yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung air ya? 3,5. Lihat ya. Ini sebenarnya soal persamaan ya. 1 gayung itu sama dengan berapa gelas? Kita hitung 1 2 3 4. 1 gayung
1G kita tulis boleh ya, 1 gayung sama dengan 4 GE aja. GE itu gelas ya. Ini G ini gayung, ini gelas ya. 1 gayung 4 gelas. Nah, kalau di pertanyaan itu menampung 3,5 bagaimana kalau 3,5 gayung? Simple aja ya, simple aja. Jadi gini, kalau 1 gayung sama dengan 4, kalau 3,5 sama dengan berapa? Ya, sama dengan berapa gayung ya? Nah, kalau 3,5 sama dengan berapa gayung? Gampang aja ya. Sama dengan berapa? Kita hitung aja atau kita langsung kalikan aja 3,5 dikali 4. 3,5 kali 4. Hasilnya berapa ya? Kamu tulis di sini 3,5 dikali 4, hasilnya ada berapa ya? Gampang ya. Jadi tinggal jawabannya nih. Jawabannya juga ada ya, kunci jawabannya. Nah, di sini ada 14 gelas ya, 4 gelas. Apakah benar 4 gelas? Ya gampang saja, 1 gayung 4. Kalau 3 gayung ya 3 kali 4 12. Nah, 12 sisanya yang setengah itu pasti 2 gelas. Jadi 12 ditambah 2 gelas 12 gelas tambah 2 sama dengan 14 gelas ya. Gampang ya ini. Hanya kamu perlu teliti saja tentang soal ya.